Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ermiulis. Kali ini aku berbagi resep masakan Padang, yaitu dendeng batoko ya, dendeng batoko lado merah. Dan ini sangat simple dan paling cepet masaknya. Dan alhamdulillah nih di Idul Adha kan ya, dapat daging korban. Pasti bingung ya kalian mau masak apa. Dan kali ini ide yang paling praktis adalah bikin dendeng balado. Untuk tipsnya jangan lupa ikuti selalu video ini sampai habis. Oke, di sini aku udah nyiapin daging. Aku pilih daging yang bisa dijadikan dendeng. Dan alhamdulillah ini kurang lebih setengah kilo. Lalu di sini akan kita potong tipis-tipis sesuai selera ya. Dan dipastikan saat kita memotong daging ini gunakan pisau yang cukup tajam. Jadi biar lebih mudah untuk memotongnya. Dan ini potong-potong tipis-tipis untuk ukuran sesuai selera, karena ini untuk makanan di rumah ya, bukan untuk jualan. Jadi potongannya sesuai selera kalian gitu. Oke, kalau untuk jualan pastinya menggunakan ukuran yang sama besar. Dan pastikan kalau beli daging, kalau ke toko daging bilang aja ya untuk dendeng gitu, biar dipilihkan yang bagus. Pastikan kalau untuk dendeng itu menggunakan daging yang tanpa lemak gitu. Oh iya, sedikit cerita nih, mohon maaf ya untuk yang udah lama nungguin menu berikutnya tips dari saya, tapi mohon maaf karena akhir-akhir ini saya jarang upload lagi karena kondisi lagi hamil. Alhamdulillah, jadi agak walaupun masak gitu ya, tapi tidak bisa di-update atau di-upload gitu ya, karena kalau untuk bikin video itu butuh effort yang cukup besar juga gitu ya. Mungkin bantu doa juga untuk teman-teman yang setia di channelnya Ermiulis. Mudah-mudahan aku sehat selalu, hamil aku ini kali ini lancar. Jadi mudah-mudahan selalu kuat dan semangat lagi dalam mengupload video untuk berbagi resep berikutnya. Insya Allah aku semangat lagi nih ya untuk berbagi resep. Karena alhamdulillah hamilnya juga makannya juga udah enak, jadi semangat lagi untuk berbagi resep ke kalian. Oke, di sini kita siapkan bahan bumbu halus untuk mengungkep daging dendengnya, daging sapinya. Di sini cuma pakai 3 siung bawang putih, lalu sedikit jahe. Di sini kita haluskan, dan ini hanya ini aja untuk bumbu halusnya. Oke, setelah halus tinggal dicampurkan ke daging yang udah kita potong tadi. Untuk tambahan bumbu lainnya kita pakai lada bubuk, merica bubuk ya, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu menambahkan ketumbar bubuk kurang lebih 1 sendok makan. Lalu pakai garam juga, di sini garamnya kurang lebih 1 sendok makan. Lalu menambahkan kaldu bubuk juga secukupnya, kemudian asam jawa. Di sini kita marinasi sebentar ya, kurang lebih 10 menit udah cukup. Nah, ini kalau udah diaduk-aduk boleh didiamkan dulu 10 menit, kemudian baru kita rebus dagingnya. Dan tips dari saya, asam jawa jangan di skip ya, karena ini untuk selain pengempuk juga untuk menghilangkan amis pada dagingnya, seperti itu. Oke, kita siapkan wadah untuk merebus. Lalu kita tambahkan dalamnya air kurang lebih 700 ml. Dan di sini kita tambahkan daun salam juga 2 lembar.
Dan di sini rebus pakai api yang besar. Dan ini kita merebusnya cukup sampai airnya susut aja gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu empuk dulu. Jadi tips dari saya seperti ini. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lama, nggak perlu di presto. Sambil menunggu merebus dagingnya, kita lanjut aja untuk bikin sambalnya, sambal gorengnya ya, baladonya. Di sini cabai merah keriting kurang lebih 150 gram, lalu kita beri garam secukupnya. Kemudian kita ulek. Di sini ngulek cabenya kasar aja, nggak perlu halus. Jadi untuk ciri khas dendeng balado itu ya cabenya kasar ya, uleknya nggak perlu halus. Lalu berikutnya kita tambahkan bawang merah. Bawang merah di sini kita pakai kurang lebih 8 siung tergantung ukuran. Nah, di sini pun untuk bawang merahnya nguleknya kasar aja. Jadi nggak perlu halus. Mau pakai chopper pun nggak apa-apa ya. Kalau pakai blender kan itu nguleknya ngeblendernya kan dikasih air. Kalau bisa, kalau untuk supaya sambelnya enak ya, itu memblendernya nggak perlu dikasih air. Jadi dicoper sebentar terus matikan, coper lagi gitu. Dan teksturnya kasar aja seperti ini. Lalu di sini akan saya tambahkan tomat. Kalau tomatnya ukurannya besar cukup 1 aja, tapi kalau tomatnya ukuran sedang jadi kita pakai 2 gitu. Di sini kita potong kecil-kecil. Oke, lalu berikutnya kita cek ini, alhamdulillah dagingnya sudah airnya sudah menyusut, artinya apinya kita matikan. Jadi nggak perlu terlalu menunggu empuk banget gitu ya. Di sini tipsnya supaya dagingnya empuk itu di toko gitu ya. Ini namanya di toko. Dan upayakan seratnya terputus gitu. Jadi menokoknya ini juga harus rata. Itu tipsnya, sehingga nanti dia akan empuk gitu dan seratnya sudah terputus ya. Oke, saya ulangin lagi di sini. Kalau bisa semuanya rata, dan ini nggak perlu pakai kekuatan. Nggak perlu pakai kekuatan kalau untuk menokok daging gitu. Yang penting rata, semua serat dikenai gitu ya. Oke, lanjutkan stepnya sampai dagingnya habis. Jadi ini tips ya, jadi nggak perlu nunggu empuk gitu, nggak perlu di presto lama-lama, seperti ini aja ditokok seratnya dan ini udah empuk gitu dagingnya. Jadi kurang lebih 30 menit ya untuk merebus daging ini. Oke, berikutnya kita panaskan minyak, kita goreng dagingnya. Di sini menggoreng daging menggunakan api besar, cenderung sedang. Dan menggoreng daging ini nggak perlu sampai kering, karena kita nggak bikin dendeng kering ya. Kalau bikin dendeng kering itu merebus daging harus empuk dan digoreng kering gitu ya. Kalau di sini kan kita bikin namanya dendeng lambo gitu ya. Jadi dendeng batoko yang teksturnya lambo gitu. Jadi tidak kering gitu.
dendeng basah gitu ya namanya. Kalau di bahasa Minangnya dendeng lambok, kalau bahasa Indonesianya dendeng basah gitu. Jadi tidak kering. Seperti ini aja sebentar ya gorengnya. Kita lanjutkan step berikutnya, goreng dendeng ini, daging ini sampai habis. Oke, selanjutnya kita bikin ladonya ya, sambalnya. Di sini tomatnya kita masukkan dulu. Tujuannya agar tomatnya layu dulu. Kadar airnya sudah berkurang, baru kita masukkan cabenya gitu. Cabai yang udah diulek tadi. Di sini untuk masak sambal jangan menggunakan api besar, tapi menggunakan api kecil. Masak sambalnya hingga tanak. Di sini aku mau menambahkan sedikit saja air sisa rebusan dari daging tadi yang kita ungkep itu, sedikit saja. Lalu di sini saya menambahkan asam jawa juga. Kalau nggak ada asam jawa boleh pakai asam sundai atau asam jeruk nipis gitu. Tapi di sini lebih enak lagi khasnya itu pakai asam jawa, tapi kalau nggak ada boleh diberi asam sundai atau jeruk nipis 1 sendok ya. Lanjut di sini kita aduk-aduk, masak sambalnya hingga tanak. Dan sesimpel itu ya. Di sini opsional mau menambahkan kaldu bubuk. Untuk garamnya juga, jangan lupa juga diicip-icip sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, dan di sini sebelum kompor dimatikan, dendengnya tadi diaduk-aduk ke sambalnya biar bumbunya juga bumbu sambalnya meresap juga ke dagingnya, seperti itu. Oke, kompor sudah bisa kita matikan dan siap kita sajikan. Dan alhamdulillah bikin dendeng ini sangat simpel dan mudah. Nggak butuh 1 jam ya, dari prepare sampai mateng itu nggak cukup 1 jam. Itu udah mateng gitu, udah bisa kita nikmatin. Alhamdulillah di Idul Adha ini tadi hari ini dapat daging korban, langsung saya masak dendeng karena ini yang paling cepat, bisa dijadikan menu makan siang dan makan malam gitu, karena ini yang paling simpel. Dan insya Allah berikutnya akan berbagi resep-resep dari daging. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman udah ngikutin video saya sampai habis. Terima kasih sudah setia di channelnya Ermi Yulis. Jangan lupa jika video ini bermanfaat ya, di like dan di subscribe. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.